Episode 12, Makan Bersama. Jam menunjukkan pukul 16.30, sebenarnya sudah saatnya pulang kerja, namun Farhat meminta para staf perancangan untuk lembur, dikarenakan sekretarisnya sedang cuti dan ada perubahan mendadak pada perancangan unit apartemen yang akan dipromosikan 2 hari mendatang. Saya akan mentraktir kalian makan malam setelah selesai nanti, ujar Farhat sambil tersenyum. Para karyawan pun menjadi antusias dan semangat. Makan gratis, ucap mereka penuh semangat dan bersahutan. Sosok Farhat memang dikenal royal dan perhatian kepada para karyawannya, selain itu ia dikenal sebagai sosok yang hangat dan ramah, namun tetap saja dia hanya bisa akrab kepada karyawan pria saja. Pukul 19. Langit sudah terlihat gelap, para karyawan Farhat terlihat sedang memilih tempat duduk di restoran yang menjadi tujuan makan malam tim mereka, ada pula yang sedang rebutan posisi kursi yang menurut mereka paling estetik pemandangannya. Ketika semua sudah duduk, Farhat hanya berdiri dan menatap ke segala arah kursi, tampaknya ia bingung akan duduk di mana karena ia merasa tidak nyaman duduk berdekatan dengan karyawan wanita. Pak Farhat mau duduk di mana? Tanya salah seorang karyawan, saya duduk di sini aja. Dimas menarik kursi di sebelah Riko. Melisa membelalakkan matanya, seketika ia teringat dengan ucapan Farhat pada Riko di kantor kemarin, karyawan yang lain pun jadi saling memandang sambil menahan tawa di bibir mereka. Saat tengah menunggu makanan mereka disajikan, Farhat kembali mengobrol dengan Riko tentang permainan biliar. Ayo kita main sehabis ini, ujar Farhat dengan santai, kenapa kamu berambisi banget main denganku? Jawab Riko sewot, aku rindu hentakan tongkatmu, sudah lama kita nggak main kok, bujuk Farhat sambil tersenyum memamerkan giginya yang tersusun rapi, baru minggu lalu kita main, tukas Riko datar. Seketika para karyawan langsung terkejut dan saling melemparkan tatapan penuh tanya, mereka tersenyum satu sama lain mengisyaratkan kalau memang ada hubungan antara Riko dan Farhat. Om Farhat, bisa nggak sih jangan bahas begituan di sini? Batin Melisa kesal saat melihat sekeliling mulai menyangka hal yang tidak-tidak. Namun Farhat tidak tahu kalau dirinya sedang menjadi perhatian karena obrolannya dengan Riko yang diartikan lain oleh para karyawan, dan tentu saja besoknya mereka akan jadi gosip terpanas sejagat kantor. Melihat Farhat yang tak kunjung sadar kalau sedang jadi tontonan para karyawan, Melisa pun berinisiatif untuk menengahi mereka. Boleh saya duduk di sini Pak? Soalnya di sana terlalu silau, ujar Melisa sambil menarik kursi di belakangnya lalu menaruh kursi itu di tengah Farhat dan Riko, kebetulan posisi Melisa sebelumnya memang tepat di bawah lampu besar yang sangat silau, jadi itu merupakan alasan yang sempurna. Baguslah, setidaknya ada jarak antara aku dan ulat bulu itu, ledek Riko pada Farhat, karena ia selalu menempel padanya. Farhat memandang kesal ke arah Riko sambil melempar gumpalan tisu pada Riko. Sementara Melisa hanya memandangi Farhat dengan tatapan prihatin, ia benar-benar tidak tahu harus dengan cara apa menyadarkan Om Dimasnya agar normal kembali. Setelah 30 menit menunggu, makan malam mereka pun tiba. Melisa memesan bebek sambal rawit yang sudah lama ia idam-idamkan, lalu ia menuangkan sambal sebanyak mungkin ke atas bebek panggangnya. Hei, sambalnya jangan banyak-banyak, kamu kan nggak bisa makan pedas, tegur Farhat, karena ia masih ingat betul kalau Melisa tidak bisa makan makanan yang terlalu pedas, kalau nggak pedas rasanya nggak enak Pak, sahut Melisa santai, mereka sepertinya tidak menyadari kalau para karyawan sedang memandang mereka dengan tatapan mencurigakan. Nanti perut kamu sakit. Petik 2. Farhat mengambil sambal di piring Melisa dan tidak menyisakannya. Kamu makan pakai ini aja, ujar Farhat. Ia memberikan saus barbecue yang seharusnya untuk spaghetti yang dipesan Farhat. Om Farhat, Melisa nggak mau, rengeknya sambil berusaha mengambil sambalnya kembali, Om. Ucap para karyawan hampir serempak dan terkejut. Melisa dan Farhat langsung tersadar, dan mereka langsung saling mengalihkan pandangan mata mereka.
Aduh maaf Pak, saya kelepasan manggil Om, soalnya saya tadi inget Om saya di rumah, ujar Melisa gelagapan. Ia merasa sangat panik saat itu. Farhat hanya memandanginya sambil tersenyum kecil, karena menurutnya Misa sangat menggemaskan saat sedang salah tingkah, ditambah dengan pipi mungilnya yang merah membuat Farhat sangat ingin mencubit pipinya. Beneran, saya inget Om di rumah, jadi langsung refleks Om manggil Pak Farhat Om. Melisa berusaha menjelaskan dengan wajah merahnya yang salah tingkah karena para karyawan di sana masih memandang ke arahnya dengan wajah bingung. Kenapa kau menjelaskannya, kami bahkan nggak nanya, ucap Mila sambil tersenyum geli karena tingkah Melisa. Yang mereka semua herankan adalah kenapa Farhat tiba-tiba bisa akrab dan perhatian kepada karyawan wanita, ditambah gosip Melisa dan Farhat di lift kemarin sudah menyebar luas, jadi mereka bertanya-tanya sebenarnya presdir mereka homo, atau benar ada hubungan antara Melisa dan Farhat.